إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah saum kita selama 5 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ada beberapa golongan manusia yang didoakan oleh malaikat. Kita tahu bersama bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling suci, makhluk Allah yang paling taat. Pekerjaannya bertasbih pada Allah dan mentaati semua perintah-perintahnya. Itu sifat malaikat. Jadi malaikat semuanya taat, tidak ada yang membangkang. Kalau setan membangkang semua, kalau manusia ada yang taat dan ada yang membangkang. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, ada beberapa golongan manusia yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang berwudu sebelum tidur. Jadi sunnahnya sebelum tidur itu berwudu dulu. Di ulama lain dari berwudu dulu kan, tapi mencari pembersih, lulur, maskeran, skincare, olay, fons, segala ditempel-tempelkan pada wajah. Padahal sunnahnya bukan seperti itu, tapi sunnahnya adalah berwudu sebelum tidur. Dan orang yang meninggal pada waktu tidur dan dalam keadaan mempunyai wudu, insya Allah dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama adalah orang yang berwudu sebelum tidur. Yang kedua, orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang duduk di masjid atau di mushola menunggu waktu sholat. Jadi sebaiknya menunggu sholat itu di masjid, bukan di rumah. Beberapa menit sebelum azan dikumandangkan, sebaiknya kita duduk di masjid atau di mushola. Untuk apa? Untuk menunggu waktu sholat. Itu didoakan oleh malaikat. Yang ketiga, orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang sholat berjamaah. Ini pentingnya sholat berjamaah itu, keutamaannya sangat banyak. Kalau pahalanya dilipat gandakan sampai 27 derajat saja, masih banyak orang yang tidak mau ke masjid, masih banyak orang yang tidak mau ke mushola untuk berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya tidak terlihat 27 derajat seperti apa, kita tidak pernah melihatnya. Mungkin kalau pahala itu terlihat berbentuk rupiah, tidak usah gede-gede, sekali sholat berjamaah 27.000 aja pahalanya kelihatan berbentuk rupiah 27.000. Saya yakin masjid-masjid, mushola-mushola penuh. Kenapa? Karena pahalanya terlihat berbentuk rupiah 27.000 sekali sholat. Pahalanya terlihat.
Masjid-masjid musola pasti penuh. Sebab mayoritas orang Indonesia itu adalah matre orang Indonesia. Karena pahala ini tidak terlihat, jadi hanya sedikit orang yang datang ke masjid. Hanya sedikit orang yang hatinya tersentuh dengan suara-suara azan untuk sholat berjamaah. Padahal keutamaan sholat berjamaah ini sangat banyak sekali. Langkah kita dari rumah ke masjid saja itu sudah diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Belum didoakan oleh malaikat. Itu pahala untuk sholat 5 waktu berjamaah. Kita tahu bersama bahwa sholat sunnah fajar saja sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah, baru sholat sunnah. Apalagi sholat wajib yang dilakukan berjamaah. Itu yang ketiga. Orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang sholat berjamaah. Yang keempat, golongan manusia yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang merapatkan safnya ketika sholat berjamaah. Seringkali imam mengingatkan makmumnya untuk merapatkan barisan atau saf sholat. Kenapa? Ini penting. Karena tidak boleh ada saf-saf kosong, dan itu akan diisi oleh setan. Yang kelima adalah orang yang berdoa dan berzikir di tempat sholat selesai sholat. Jadi selesai sholat kita tidak boleh langsung kabur, beristighfar, berzikir, berdoa. Pertanda kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah sholat langsung kabur, tidak berdoa, tidak berzikir, dia seakan-akan tidak butuh dengan Allah. Padahal makhluk sangat membutuhkan Khaliknya, sangat membutuhkan Sang Penciptanya. Yang keenam orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang berdoa untuk orang lain. Kita sering berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Nah, orang yang didoakan oleh kita itu tidak tahu kalau kita mendoakan mereka. Demikian pula sebaliknya, kita tidak pernah tahu kalau mereka mendoakan kita. Jadi kalau orang yang suka mendoakan baik-baik kepada orang lain, ini akan didoakan oleh malaikat. Yang ketujuh, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang rajin bersedekah. Terlebih di bulan Ramadan, di mana pahala amal kebaikan akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Yang kedelapan, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita menjenguk saudara, menjenguk teman, tetangga yang sedang sakit, maka kita yang menjenguknya itu, orang yang menengok orang sakit itu didoakan oleh malaikat, oleh makhluk Allah yang paling suci. Kesembilan, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang makan sahur. Kita tahu bahwa dalam sahur itu terdapat banyak keberkahan. Dan ingat, pada waktu sahur itu perbanyaklah untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Perbanyaklah oleh kalian untuk memohon ampun pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh. Memohon ampun pada waktu sahur atau menjelang subuh adalah amalan penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Yang ke-10, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang
yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ada orang lain yang minta tolong kepada kita untuk diajarkan membaca Al-Quran, kita ajarkan. Ada orang lain yang meminta nasihat, meminta jalan keluar atas masalah-masalah yang dia hadapi, datang kepada kita, meminta pendapat, meminta solusi, kita kasih saran, kita kasih solusi. Jalan keluar yang kita berikan mudah-mudahan memberikan solusi bagi mereka yang sedang mendapatkan masalah. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah, itulah ke-10 golongan manusia yang didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh para malaikat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.